Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiana Sia, NIM 2420011. Membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pendidikan, di mana tugasnya adalah membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Di sini saya membuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Biasanya PowerPoint hanya digunakan untuk membuat slide presentasi saja. Namun, kali ini saya membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini, di mana di dalamnya terdapat materi pembelajaran dan juga game interaktif. Saya mengambil tema alat transportasi. Jadi, judul media pembelajaran kali ini yaitu Brum Brum Berkeliling Dunia Mengenal Alat Transportasi. Langsung saja, seperti ini tampilan awalnya. Di sini ada beberapa tombol di halaman awal, tombol mulai, tombol tanda tanya, dan tombol seperti huruf I ini. Di bawah tombol mulai ini, tombol-tombol ini bisa diklik. Nih, contohnya ini tombol yang tanda tanya, kita coba klik. Tombol tanda tanya tadi berisi informasi tombol. Jadi, kegunaan tombol-tombol yang ada di dalam media pembelajaran ini. Contohnya seperti tombol X ini untuk keluar, kemudian tombol dengan icon home ini untuk kembali ke tombol menu. Selanjutnya, di samping tombol tanda tanya tadi, terdapat tombol seperti huruf I ini berisi informasi-informasi. Ada informasi pembelajaran, informasi pengembang, dan informasi referensi. Langsung saja kita buka atau kita klik tombol mulai. Nah, ketika kita klik tombol mulai, langsung diarahkan ke halaman menu. Di mana di halaman menu ini terdapat dua opsi atau dua pilihan, belajar atau game interaktif. Di dalam belajar ini berisi materi-materi pembelajaran, sedangkan di dalam games ini nanti ada game-game seru, game-game interaktif untuk anak usia dini. Konsepnya adalah anak dikenalkan terlebih dahulu mengenai materi yang akan diajarkan, yaitu jenis-jenis transportasi di sini temanya. Kemudian barulah nanti ke permainannya. Di sini juga sudah diberi informasi isi, udah ada. Langsung kita coba ke belajar. Nah, di sini ada materi jenis-jenis transportasi, ada transportasi tradisional dan modern, transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Mari kita klik coba salah satu. Yang pertama dulu, transportasi tradisional dan modern. Jadi, di sini ditampilkan video pembelajaran yang sumbernya berasal dari YouTube. Coba kita tonton. Alat transportasi digunakan untuk bepergian dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi bermula dengan penemuan roda sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Yaps, alat transportasi memang sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi seiring waktu, alat transportasi berubah dan semakin berkembang. Yuk kita lihat apa saja perbedaan alat transportasi zaman dulu dan sekarang atau zaman modern ini. Sebelum kita lanjut videonya, sama di materi yang lain juga tampilannya yaitu berupa video yang bersumber dari YouTube. Contohnya ini transportasi untuk darat. kegiatan sehari-hari, banyak orang yang mengandalkan alat transportasi darat. Alat transportasi darat ini bermacam-macam bagian. Ada banyak sekali jenisnya. Motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi darat yang digerakkan dengan motor atau mesin. Sepeda motor ini juga seringkali
disebut sebagai kendaraan roda 2. Alat transportasi. Jadi, dengan menggunakan video ini dalam pembelajaran dapat memudahkan untuk transfer ilmu pengetahuan kepada anak usia dini. Karena selain ditampilkan gambar, juga ditampilkan benda atau videonya yang nyata, benda yang nyata tersebut di dalam video. Contohnya seperti ini tadi, kendaraan motor ditampilkan gambar dan juga video, serta ditambah penjelasan langsung berupa audio. Sama seperti yang lainnya, di sini ada transportasi udara. TV anak. Nih, Terbang fungsinya untuk mengangkut pesawat penumpang atau pesawat terbang fungsinya untuk mengangkut penumpang sipil beserta bagasi dan kargo, tapi dengan kapasitas tertentu. jadi anak bisa melihat visual secara langsung dan juga bisa mendengarkan penjelasannya secara langsung. Ini akan mempermudah dalam proses pembelajaran, karena seperti yang kita tahu bahwa anak usia dini belum bisa berpikir secara abstrak atau hanya membayangkan saja. Maka dengan menggunakan seperti ini, itu dapat memberi gambaran kepada anak, karena kan memang media pembelajaran itu digunakan sebagai alat untuk memperjelas isi pesan atau informasi. Jadi sehingga tidak ada misinformasi, karena cara berpikir anak itu masih konkret, cenderung secara konkret. Seperti itu. Setelah mengenal jenis-jenis transportasi, setelah ditampilkan video gambar-gambar, video tadi pembelajaran, kita lihat langsung ke games. Nah, di dalam games ini disarankan untuk membaca aturan dan cara bermain terlebih dahulu. Di sini sudah disediakan aturan dan cara bermainnya. Mari kita lihat. Ini dia. Yang pertama, guru menjadi pendamping selama permainan berlangsung. Kemudian anak berbaris menunggu gilirannya bermain. Lalu, anak yang mendapat giliran bermain harus menjawab pertanyaan yang ditampilkan di layar. Apabila jawabannya itu benar, maka anak berhasil menjawab. Jadi dia langsung kembali ke belakang barisan karena mendapat kesempatan bermain lagi. Namun apabila anak gagal atau jawabannya itu salah, maka harus keluar dari barisan karena sudah tidak mendapat kesempatan untuk bermain lagi. Yang terakhir, nanti pemenangnya ditentukan oleh pemain atau anak yang bertahan paling akhir di dalam permainan. Pada poin 2 ini, anak berbaris menunggu giliran bermain dapat mengembangkan aspek sosial emosional yang ada pada diri anak, karena mereka belajar untuk bersabar menunggu giliran dalam bermain. Mereka belajar bersabar ketika mengantri untuk menunggu gilirannya bermain. Nah, kita kembali, langsung saja kita coba untuk bermain dengan menekan tombol play ini. Jadi ketika anak sudah berbaris, yang mendapat giliran atau anak yang berbaris di depan itu menebak gambar yang tersedia di dalam layar. Seperti ini, manakah yang termasuk transportasi udara? Pesawat. Ketika diklik, langsung muncul seperti ini. Karena jawabannya benar, berarti anak kembali lagi mengikuti barisan ke belakang untuk menunggu gilirannya bermain lagi. Setelah itu lanjut. Berarti ini giliran anak yang kedua yang baris tadi. Berapa jumlah roda becak? Misalnya dia tidak tahu atau tidak melihat ini yang satu, roda yang satunya. 1, 2. Berarti misalnya coba 2.
salah. Karena salah berarti anak harus keluar dari barisan dan tidak mengikuti permainan lagi. Lanjut. Ayo pilih kata yang sesuai dengan gambar. Karena gambarnya mobil. Seperti ini. Kurang lebih permainannya seperti itu. Jadi nanti pemenang akan ditentukan pada akhir permainan, yaitu ketika dia bertahan sampai akhir. Mungkin seperti itu saja, kurang lebih seperti itu media menggunakan PowerPoint yang saya buat. Dengan menggunakan media seperti ini akan mempermudah proses pembelajaran, karena ketika menampilkan materi pembelajaran itu berupa audio visual yang mudah untuk diterima oleh anak. Kemudian games ini juga akan meningkatkan motivasi anak dalam pembelajaran dan juga menarik perhatian mereka. Karena pada dasarnya anak usia dini itu kan masih menganggap bermain adalah dunianya, maka dengan menggunakan game interaktif seperti ini cocok digunakan untuk pembelajaran pada anak usia dini. Kemudian dengan menggunakan PowerPoint ini juga memudahkan pendidik karena lebih efisien dan penyampaian materi pembelajaran juga dapat diseragamkan. Lalu misalnya nih, setelah menggunakan media pembelajaran ini, ketika proses pembelajaran, setelahnya dapat di-share atau dibagikan kepada orang tua atau wali murid, sehingga orang tua tahu materi apa saja dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak ketika mereka di sekolah. Baik, cukup sekian videonya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.